Hai, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai BPUPKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1994, Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan memberi simpati kepada bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 anggota yang diketuai oleh Raciman Wityo Diningrat. BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama yaitu diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI selesai. Belum ditentukan dasar negara yang benar-benar tepat sehingga dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasilnya nanti akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidangnya yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggota 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya serta Ahmad Suparjo sebagai penasehat. PPKI dilantik oleh Jenderal Ferreucci pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Raciman Wityo Diningrat ke Dalat, Vietnam. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Yuk mari kita bahas satu persatu. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasilnya yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasilnya yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua yaitu membentuk Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga yaitu membentuk 12 kementerian. Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, di mana pada sidang ketiga yaitu berisi tentang pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan yang kedua adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, dan yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.